Dan sekarang, di saat mama punya masalah, kamu sepertinya ogah-ogahan untuk bantu mama. Tapi saat kamu menginginkan sesuatu, cepat sekali kamu memenuhinya. Anak macam apa kamu ini, Mas? Cukup, Ma! Mama tuh yang dipikirin cuma uang. Jadi kamu nyalahin mama? Hah? Yang harusnya kamu salahin adalah istri kamu. Tuh, dia pembawa sial. Kamu aja kenapa dulu mau maksa minta nikah sama dia? Mas, aku pamit dulu ya, mau cari kerjaan. Kamu mau cari kerjaan apa? Kerja apa lagi kalau bukan jual diri? Astagfirullahaladzim, Ma. Kamu ingat, mama kamu adalah mantan pelacur. Nis, si Mama kemana? Kok sampai dicari-cari sama debt collector begitu? Aku nggak tahu, Mas. Aku lihat Mama lari ke pintu belakang. Mereka emang nyari-nyariin Mama. Si Mama ngutang? Iya, aku nggak tahu. Tapi yang jelas, aku sempet denger mereka ngomong kalau Mama itu udah nipu bosnya mereka. Nggak aktif lagi. Ya Allah. Semoga Mama gak kenapa-napa ya, Mas. Kejar. Ayo. Sini. Lepasin! Diam. Kembalikan uang bos saya 20 juta. Sakit! Kamu mau mengembalikan uang 20 juta atau kedua tangan ini kami patahkan? Iya, nanti aku balikin. Tapi sekarang aku nggak punya uang. Demi Tuhan. Nggak usah bawa nama Tuhan. Mana 20 jutanya? Kami tidak segan-segan memutilasi ibu. Aduh, sakit. Satu tangan 10 juta. Iya, aku janji. Nanti dalam 3 hari aku kembalikan uangnya. Lu janji-janji mulu. Lu permainin gue. Enggak. Ini janji yang terakhir. Oke, kalau sampai 3 hari kamu tidak mengembalikan uang 20 juta, kami berdua akan mematahkan tangan kamu. Ya. Iya, janji ya. Iya, janji. Ayo. Awas kamu ya. Ayo. Awas kamu. Ma? Dimas, kamu harus bantu Mama. Mama kenapa, Ma? Kamu harus bantu Mama. Kamu harus siapin uang 20 juta, Dimas. 20 juta? Dimas, dengar. Dalam 3 hari, kalau Mama tidak bisa menyediakan uang 30 juta itu, Mama akan dimutilasi. Mama gak mau mati. Mama masih pengen hidup. Mas, gimana nih, Mas? Kita harus cari uang 20 juta buat Mama, Mas. Kamu kan bisa utang di kantor, Dimas. Utang di kantor? Ma, yang kemarin aja belum dipulangin, masa mau ngambil lagi? Anissa, ini kalau kamu bisa bantu Mama, Anissa. Ma, tolong, Ma. Ini kan mas kawin aku ke Anissa, Ma. Tolong kembaliin, Ma. Dimas, kamu gak kasihan sama Mama? Hah? Iya, nanti aku cari uangnya, tapi tolong, Ma. Kembaliin mas kawin aku, Ma. Kamu keterlaluan ya. Kamu benar-benar lebih menghargai kalung ini daripada nyawa Mama kamu sendiri. Kamu rela Mama mati? Hah? Kamu rela Mama dimutilasi? Mas, udah nggak apa-apa. Mungkin memang saat ini Mama lebih membutuhkan. Biar kalung itu Mama yang gunakan ya. Tapi Nis, Mas. Iya, Anissa.
Anissa, tolong lepas juga cincin kamu. Sepertinya kalung ini tidak cukup untuk membayar hutang mama 20 juta. Lepas cincin kamu, Anissa. Dengan adanya cincin ini, mungkin bisa membantu untuk membayar hutang mama. Yang bener ya sekolahnya. Mas, Ya. hati-hati ya. Yuk. Dimas, nanti kamu jangan lupa ya pinjam uang di kantor. Sebelum nanti mama kenapa-napa kalau belum bayar utangnya. Kalau mereka ngancem ya lapor polisi aja. Aduh Dimas, jangan, itu bahaya. Kalau kamu melakukan itu, nanti yang ada bisa-bisa Cika yang kena bahaya. Loh, ini kan urusan mama. Kenapa jika dibawa-bawa? Kan mama yang ngutang. Dimas, mama tuh lebih tahu mereka. Mereka tuh akan melakukan apa aja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mah, masalah ini bukan sekali dua kali loh mama kayak begini. Mama buat apa sih uangnya? Dimas, ingat ya, kamu nggak mau bantu mama nggak apa-apa. Tapi kamu pikirin, mama mengandung kamu dan melahirkan kamu. Bahkan mama hampir mati waktu melahirkan kamu. Saat kamu usia 10 tahun, kamu penyakitan. Dan mama berusaha sekuat tenaga untuk kamu jadi sembuh. Apa kamu pergi begitu aja? Mama sendirian yang membesarkan kamu, Dimas. Dan sekarang, di saat mama punya masalah, kamu sepertinya ogah-ogahan untuk bantu mama. Tapi saat istri kamu menginginkan sesuatu, cepat sekali kamu memenuhinya. Anak macam apa kamu, Dimas? Hah? Mah, gini ya. Mama semua barang tuh dijual. Perhiasan dijual, apapun dijual. Jadi Dimas bingung, mama buat apa uangnya? Itu belum cukup, Dimas. Udah, Ma. Biarin aja dulu Mas Dimas pergi ke kantor. Siapa tahu nanti dapat pinjaman. Cika, kamu berangkat dulu ya, nanti telat. Ya, Ma. Ya, sayang, hati-hati ya. Ya, Ma. Yuk, berangkat yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimas, jangan lupa ya. Kamu harus dapat uangnya. Insya Allah. Dimas, ingat ya. Kamu nggak mau bantu mama nggak apa-apa. Tapi kamu pikirin, mama sendirian yang membesarkan kamu, Dimas. Dan sekarang, di saat mama punya masalah, kamu sepertinya ogah-ogahan untuk bantu mama. Tapi saat istri kamu menginginkan sesuatu, cepat sekali kamu memenuhinya. Anak macam apa kamu, Dimas? Hah? Assalamualaikum. Iya, saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Baik-baik, saya segera ke sana. Terima kasih ya. Anissa, mau kemana kamu? Mama mau jalan-jalan ke mall. Di sini terus mama bisa stres, aduh. Mah, Mas Dimas masuk rumah sakit. Dia jatuh dari tangga, Mah. Loh, terus urusan mama gimana dong? Mas Dimas masuk rumah sakit. Tapi kok Mama nanya urusannya Mama? Heh, kamu pikir urusan mama itu nggak jauh lebih penting? Ini menyangkut nyawa mama, tahu? Ya udah, Anissa berangkat dulu ya, Mah. Entar dulu. Sini, mama mau pinjam uang sama kamu. Mama nggak mau ikut jenguk Mas Dimas. Ngapain? Kamu tahu nggak sih? Mama tuh udah janjian sama teman-teman mama di mall. Astagfirullahaladzim, Ma. Ini Mas Dimas masuk rumah sakit loh. Tapi kok Mama lebih milih jalan-jalan ke mall? Ih, kamu itu ya jadi menantu pelit banget sih. Mama kan cuma minjem uang 200.000 sama kamu. Lagian kan itu bukan uang kamu, uangnya Dimas. Udah sini, mana uangnya? Tapi Ma, uang 200.000 ini buat Anissa jenguk Mas Dimas. Aduh, kamu tuh pelit banget sih, cuma uang segitu aja. Udah sini. Udah, mama jalan dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mama kok tega sih minta uang. Sementara Mas Dimas lagi sakit. Jadi suami saya
mengalami kelumpuhan, Dok. Astagfirullahaladzim. Dok, kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa kelumpuhan suami saya itu bersifat permanen? Apa bisa disembuhkan? Saraf tulang belakang suami ibu terjepit. Perlu terapi yang lama. Ibu harus sabar ya. Dok, jika dilakukan operasi, apa suami saya bisa sembuh? Sangat kecil. Suami ibu mengalami hipotensi akut karena sarafnya juga rusak. Karena saat benturan jatuh dari tangga sangat keras, pinggulnya pun kena. Ibu harus sabar ya, Bu. Ibu harus ajak suami ibu terapi. Insya Allah pelan-pelan suami ibu bisa sembuh. Mas, kamu yang sabar ya. Nis, tolong jelasin ke aku. Apa benar yang tadi dokter bilang? Kalau aku ini bakalan lumpuh. Papa nggak boleh lumpuh. Aku janji, Mas. Aku akan ngerawat kamu dalam keadaan apapun sampai kamu bisa sembuh. Kita masih punya Allah, Mas. Allah itu Maha Penyembuh. Kita harus yakin kalau Allah pasti ngebantuin kita. Nis, berapa lama aku bakalan lumpuh? Aduh, gimana sih kamu? Kok malah jadi sakit begini? Kan mama minta tolong sama kamu untuk cariin uang 20 juta. Terus gimana? Kamu udah bilang belum sama bos kamu? Astagfirullahaladzim, Mah. Mama kok datang-datang ke sini malah nanyain urusannya Mama. Mas Dimas nih baru sadar dari pingsannya, Mah. Dan Mas Dimas masih shock karena ternyata syarafnya Mas Dimas itu kejepit, bahkan bisa sampai menyebabkan kelumpuhan, Mah. Hah, ini semua tuh gara-gara kamu ya? Oh, ini salah Anissa, Mah. Ya jelas lah kalian berdua itu sebenarnya nggak berjodoh, tapi kalian tetap aja maksa nikah. Akhirnya anak saya yang kena apes terus. Mama kok tega sih ngomong seperti itu, Mah? Ya memang begitu keadaannya. Terus gimana? Kamu bisa bantuin nggak urusan mama? Masya Allah, Mah. Mama emangnya nggak lihat keadaan aku sekarang? Aku lumpuh, Mah. Aku nggak bisa kerja. Oke, sekarang mama nggak akan ganggu kamu, tapi kamu harus tetap bantu mama. Sementara ini mama pakai dulu uang tabungannya Cika, nanti mama kembaliin. Jangan, Mah, tabungannya Cika nggak boleh diganggu gugat dong. Itu kan buat pendidikan. Tabungan Cika nggak boleh diganggu gugat meskipun mama dibunuh sama mereka. Dimas, kamu anak macam apa ya? Kamu ingat, kamu lahir dari rahim mama. Kamu punya hutang budi sama mama. Kamu hutang nyawa sama mama. Masya Allah, Mah. Mama kok tega ngomong seperti itu? Mas, udah, Mas. Udah biarin aja. Kalau memang Mama lebih membutuhkan uang itu, biarin aja. Biar Mama pakai uang tabungannya Cika yang 10 juta. Siapa tahu dengan itu bisa membantu melunasi utang-utang Mama. Nah, itu cukup. Nanti mama tambahin dengan hasil uang penjualan perhiasan. Masya Allah, Mah. Keadaan aku sekarang tuh lumpuh, Mah. Masa sekarang uang pendidikannya Cika Mama mau ambil? Perhiasannya Anissa aja Mama udah jual. Perhiasannya Anissa itu tidak cukup, Dimas. Kalau cukup juga mama nggak minta lagi kok. Nanti juga mama kembaliin, kamu takut amat sih? Mas, udah ya, Mas ya. Kita ikhlaskan aja. Biar uangnya dipakai Mama dulu. Ya. Tuh kan, kamu dengar sendiri. Istri kamu aja nggak keberatan kok uang tabungan Cika mama pakai. Kamu anak sendiri pelit banget sih sama mama. Kamu kenapa, Mas?
baru aja dipecat, Nis. Karena aku dianggap aku udah gak produktif lagi. Karena aku lumpuh. Dan aku dikasih uang pesangon. Mungkin gak seberapa. Mah. Biar mama yang pakai dulu uang ini ya. Yuk. Kenapa? Saya ini kan mama kamu. Kamu nggak ikhlas uang ini mama pakai? Hah? Cukup, Mah. Mama tuh yang dipikirin cuma uang. Mama mikirin nggak? Anak Mama, menantu Mama, cucu Mama nanti bagaimana hidup? Jadi kamu nyalahin mama? Hah? Yang harusnya kamu salahin adalah istri kamu. Dia pembawa sial. Kamu aja kenapa dulu maksa minta nikah sama dia? Mama terlibat hutang dan keadaan kamu seperti ini. Bukannya itu pembawa sial. Dan seminggu setelah kamu menikah dengan Anissa, kamu pun kecelakaan di jalan tol. Untung aja kamu gak apa-apa. Mah, itu bukan salah Anissa, Mah. Jelas salah kamu. Kamu ingat, mama kamu adalah mantan pelacur. Sementara papa kamu, dia perampok yang sampai saat ini kamu juga tidak tahu di mana rimbanya. Mah, tapi Ibu Anissa udah tobat, Mah. Dan dia sekarang jadi ustazah. Mau tobat kek, mendadak jadi ustazah kek, tetap aja darah yang mengalir di tubuh kamu, di nadi kamu, itu darah seorang pelacur. Cukup, Mama, jangan ukit-ukit lagi dosa dan aib Ibu Anissa, Mah. Anissa mohon, Mah, cukup, Mah. Dimas, mama cuma ingatkan sama kamu ya. Kamu harus berhati-hati. Kondisi kamu sekarang begini, bisa aja suatu saat Anissa mencari kesenangan di luar rumah. Dan kamu perlahan-perlahan akan dilempar bagaikan tisu yang udah dibuang. Hah? Mas, kamu harus percaya sama aku, Mas. Aku nggak mungkin ngelakuin itu sama kamu, Mas. Aku nggak mungkin ninggalin kamu, Mas. Kamu harus percaya sama aku ya, Mas, ya. Ayo, Mas, dimakan dulu. Mas, kamu tuh harus makan supaya kamu cepat sembuh. Mah, tadi Cika dapat surat dari sekolah. Katanya Cika harus bayar uang sekolah. Nes, maafin aku ya. Karena aku lumpuh. Aku gak bisa nafkahin kalian sekeluarga. Nggak apa-apa, Mas. Kita tuh harus bersabar. Kita harus yakin kalau Allah bakal ngebantuin kita. Makanya kita harus tetap berdoa sama Allah ya. Oh iya, Ma. Bulan depan sekolah Cika ada study tour ke Jogja, Ma. Harus bayar 1.500.000, Ma. Kapan dibayarnya? Teman-teman Cika ikut semua. Masa Cika enggak sih, Ma? Cika! Diam nggak kamu? Papa kamu itu lumpuh, Cika. Bilang sama guru kamu kalau kamu tuh nggak bisa ikut studi tour. Sabar ya, Mas ya. Udah, kamu sabar, kamu tenang ya, Mas ya. Kok Papa galak sih, Mama Cika? Nisa, kamu sebagai istri itu harusnya mikir. Dalam keadaan seperti ini, kamu tuh jangan diam aja berpangku tangan seperti itu. Cari kerja sana. Tapi apa boleh Anissa minta uang pesangonnya Mas Dimas itu juga untuk kebutuhan Cika dan modal usaha Anissa, Ma. Gak ada, uangnya udah habis. Apa, Ma? Uangnya Mama habisin. Dimas, uang itu sudah Mama investasikan biar bisa berkembang, biar kita punya banyak uang nantinya. Ma, uang itu untuk biaya sekolahnya Cika, Ma. Kan Mama juga cuma pinjam, nanti dikembaliin kok. Lagian, kamu suruh dong istri kamu kerja. Jangan cuma diem aja dalam keadaan kamu seperti ini. Udah gitu juga masih bagus uangnya Mama yang pakai.
Coba kalau istri kamu yang pakai, bisa-bisa uang itu digunakan untuk mencari suami baru. Astagfirullahaladzim, Mah. Mah, Anissa nggak mungkin seperti itu, Mah. Kamu ingat ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kamu itu anak dari perempuan panggilan, ingat itu. Cukup, Mah! Heh, demi suami dan anak kamu, kamu harusnya bisa membuktikan bahwa kamu tidak cuma pengen senangnya aja. Kamu buktikan juga dong sama mereka, kalau kamu bisa nyari uang, kamu bisa kerja. Mas, aku pamit dulu ya, mau cari kerjaan. Nis, kamu mau cari kerjaan apa? Kerja apa lagi kalau bukan jual diri? Astagfirullahaladzim, Mah. Anissa nggak mungkin, Mah, ngelakuin hal sehina itu. Anissa nggak mungkin ngelakuin apa yang pernah Ibu Anissa lakukan, Mah. Mama nggak percaya pengakuan kamu. Mah, Mama kenapa sih kok bisa berpikiran seperti itu? Dimas, ingat ya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ingat itu. Mas, kamu harus percaya sama aku, Mas. Aku nggak mungkin ngelakuin itu, Mas. Aku masih takut dosa, Mas. Kamu memaksa Dimas untuk percaya sama kamu. Itu artinya kamu memaksa dia untuk tidak percaya sama aku. Ya kan? Aku ibu kandungnya. Mah, Anissa nggak ngomong seperti itu, Mah. Memang kamu gak bicara seperti itu. Tapi ucapan kamu itu seperti itu. Anissa mau kerja di salon. Karena keahlian Anissa cuma bisa memotong rambut. Kamu kerja di salon? Berapa gajinya? Mana cukup buat biaya hidup sehari-hari. Belum lagi untuk biaya terapi suami kamu ini. Wanita ini cantik dan bisa aku manfaatin untuk mendapatkan uang. Nis, tapi kamu bisa aku percayakan kerja di salon? Iya, Mas. Aku janji sama kamu, Mas. Kamu harus percaya sama aku. Aku nggak makan macem-macem, Mas. Wanita seperti kamu mana bisa dipercaya. Mas, aku akan janji. Aku akan setia sama perjanjian pernikahan kita. Mah, tolong doakan Anissa ya. Semoga bisa mencari rezeki yang halal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lowongan. Ya Allah, semoga aku bisa melamar kerjaan di salon ini. Bismillah. Selamat siang, Bu. Siang, ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Saya mau menanyakan apa masih tersedia lowongan pekerjaan di salon ini? Masih, Mbak. Kalau begitu, apa saya boleh melamar pekerjaan, Bu? Boleh. Besok Mbak sudah mulai masuk jadi capser saya. Alhamdulillah ya Allah. Ya sudah kalau gitu, berarti besok saya bisa mulai masuk bekerja di salon ini ya, Bu ya? Iya. Kalau gitu, saya pamit ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kenapa kamu? Pak, Cika harus bayar sekolah. Kalau enggak, Cika nggak boleh sekolah. Cik, kamu dengar papa ya? Papa itu nggak punya uang. Jadi kalau kamu nggak boleh sekolah karena belum bayar uang sekolah, ya kamu nggak usah sekolah. Tapi Pak, Cika mau sekolah. Cika nggak mau kalau Cika nggak sekolah. Oh iya Pak, tabungan Cika kan ada. Kenapa Oma nggak mau ganti tabungan Cika, Pak? Kecil-kecil udah bisa ngomong begitu ya? Pasti mama kamu yang ngajarin kan? Heh, denger ya, mama kamu itu yang nggak bisa nyari uang dan nggak tahu diri dia. Terus sekarang keadaan papa kamu juga begini, nggak bisa cari uang. Harusnya kamu tuh sebagai anak ngertiin papa kamu.
Mana tabungan Cika, Oma? Cika mau bayar uang sekolah. Udah habis. Gak ada lagi. Mah, tapi apa yang diomongin Cika itu kan benar, Mah. Itu uang sekolah Cika. Uang itu udah Mama investasiin. Kalau kamu butuh uang, tinggal jual aja apa yang ada di rumah ini. Atau bila perlu sekalian aja kamu jual rumahnya. Apa Mama bilang? Rumah ini nggak akan pernah aku jual sampai kapanpun, Mah. Kamu. Sini. Anak dari ibu pembawa sial. Sini, ikut Mama. Kemana? Sini, ikut Mama. Oma, mau ngapain Oma? Dengar ya, kamu jangan macam-macam sama Oma. Dan jangan pernah minta apa-apa lagi sama papa kamu. Apalagi sama Oma. Dengar kamu. Cika malu Oma, belum bayar uang sekolah. Ya udah kamu nggak usah sekolah dulu. Gitu aja. Cika nggak mau kalau Cika nggak sekolah, Oma. Kamu berhenti aja dulu sekolahnya. Ngerti nggak? Nggak mau, Oma. Kamu tuh bandel. Aduh, Oma sakit, Oma. Jangan, Oma. Papa. Ngadu lagi sama papa kamu. Pak, sakit, Oma, lepasin. Ma. Kok kasar begitu sih? Biarin, biar dia tahu tata krama. Manja. Oma jahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Mas Dimas, alhamdulillah hari ini aku dapat pekerjaan. Kerja apa? Jadi capster di salon, Mas. Mas, kamu kenapa, Mas? Kamu gak suka ya? Aku dapat pekerjaan. Mas, kamu dengar ya, Mas. Kamu harus percaya sama aku, Mas. Aku janji aku gak akan hianatin kamu, Mas. Aku janji aku akan menjaga kamu, Mas. Aku jadi pekerjaan ini untuk kamu dan juga Cika, Mas. Kamu harus percaya sama aku, Mas. Aku janji, Mas. Ya, Mas ya. Oh, jadi kamu beneran dapat kerjaan di salon? Bakal ketemu banyak laki-laki hidung belang dong di sana. Laki-laki hidung belang itu akan merayu kamu dengan uang. Dan aku sih sudah memprediksi ya, suatu saat kamu bakal ninggalin Dimas. Bahkan anak kamu juga bakal kamu tinggalin. Enggak, itu nggak akan terjadi, Mah. Itu akan terjadi, Anissa. Anissa pamit mau ke kamar dulu. Mau bersih-bersih. Mas ke kamar dulu ya. Dimas, kamu harus tanamkan di hati kamu bahwa suatu saat Anissa akan ninggalin kamu. Agar hal itu tidak terjadi, kamu harus mulai serius sama dia. Kamu harus mulai tegas sama dia. Bila perlu, kamu harus kasar sama dia. Mama nangis. Enggak kok. Kenapa? Ma, besok Cika nggak boleh sekolah lagi. Kenapa? Cika belum membayar uang sekolah. Ya Allah. Cika nggak boleh sekolah juga sama Oma. Enggak. Pokoknya Cika harus tetap sekolah ya. Tapi Ma, Cika belum bayar uang sekolah. Enggak. Pokoknya Cika harus tetap sekolah ya. Mama akan berusaha supaya Cika tetap harus sekolah ya sayang ya. Kamu harus sekolah ya sayang ya. Cika harus sekolah. Iya. Cika harus semangat sekolah ya. Ya. Sini sayang. Apa? Aku kalah? Gak mungkin aku kalah. Enggak. Itu salah. Saya bertaruh 100 juta. Dan malam ini saya yakin saya bisa memenangkan miliaran rupiah. Halo? 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 Ih, kok putus sih?
Kok di reject? Ih. Sini. Mama mau bicara sama kamu. Iya, Ma, ada apa? Kamu sayang kan sama suami kamu? Iya, Ma, Anissa sayang sama Mas Dimas. Kalau begitu, kamu akan melakukan apapun kan untuk kesembuhan dia? Anissa dengar, Mama mau bantu kamu agar bisa membawa Dimas ke luar negeri. Kamu nggak mau membawa Dimas ke luar negeri untuk dioperasi dan biar dia bisa jalan lagi? Iya, Ma. Anissa juga pengen bawa Mas Dimas ke luar negeri. Cuma masalahnya Anissa nggak ada uang, Ma. Kamu tenang aja, Mama akan bantu kamu supaya kamu bisa membawa Dimas ke luar negeri. Mama juga merasa nggak tega Dimas sekarang begitu. Alhamdulillah, Mama beneran mau bantu Anissa. Ya udah kalau gitu nanti malam kamu ikut Mama ya. Maksud Mama? Malam ini kamu dandan aja yang cantik, kamu berpakaian yang rapi. Nanti Mama yang izin sama Dimas. Pokoknya Mama mau kenalin kamu sama seseorang malam ini. Ya Allah, kenapa ibu mertuaku jadi seperti ini? Aku ini kan istri dari anaknya. Enggak, aku nggak boleh tergiur tawaran semenarik apapun. Aku nggak boleh jatuh ke kubangan lumpur seperti masa lalu almarhumah ibuku. Mah, Anissa nggak paham maksud Mama. Kamu sebenarnya paham, Nisa. Tapi kamu pura-pura nggak paham. Mama tenang aja akan merahasiakan semuanya, terutama suami kamu. Mama mau jual aku. Mama mau kenalin kamu sama pengusaha batu bara. Untuk apa, Ma? Nisa dengerin, daripada kamu kerja di salon, kamu nggak akan bisa memenuhi kebutuhan rumah ini. Lebih baik kamu terima tawaran Mama. Anissa nggak bisa, Ma. Anissa, nih dia orangnya nih. Umurnya baru 45 tahun, ganteng, kaya, tajir, dan royal lagi. Kamu bisa dapat uang berapapun yang kamu minta. Astagfirullahaladzim, Ma. Anissa ini masih jadi istrinya Mas Dimas. Masih terikat janji pernikahan. Kok Mama tega sih? Sampai menjual Anissa mantu Mama sendiri. Anissa, memang ada jalan lain. Kamu mau Dimas selamanya jadi lumpuh kayak gitu? Dan kamu mau anak kamu gak sekolah? Hah? Ma, Anissa sekarang udah kerja di salon, Ma. Anissa mohon sama Mama. Mama doain aja sama Anissa supaya Anissa bisa kumpulin uang, bisa untuk nyembuhin Mas Dimas. Pokoknya malam ini kita harus temuin itu pengusaha batu bara. Kamu cuma kasih waktu 2 jam aja sama dia, kamu bisa dapetin apapun. Astagfirullahaladzim, Ma. Bila perlu, kamu nikah siri sama dia. Astagfirullahaladzim, Ma. Kok Mama tega sih sampai berpikir seperti itu? Kamu lihat dong keadaan suami kamu. Kamu tega dia menderita terus-terusan. Dan kamu juga tega jika akan putus sekolah. Hah? Berkorban sedikit aja dong buat suami kamu. Enggak, Ma. Anissa nggak mau. Anissa. Aduh, ini pelan-pelan dong. Ini udah pelan-pelan kok, Mas. Gak becus banget kamu jadi istri bilang pelan-pelan, gak denger apa ya? Aku juga gosipnya udah pelan-pelan, Mas. Aku tuh kok kasih tahu. Mas Dimas kenapa sih sekarang berubah? Mas Dimas nggak suka ya? Kalau sekarang aku kerja di salon. Alah, kamu tuh berisik banget sih. Kamu tuh apaan sih, Mas? Aku tuh capek, Mas. Kamu urus aja ya, Mas, ya, diri kamu sendiri. Nis! Nisa! Nisa balik ya sini! Nis! Nis! Kamu lihat nanti ya, Nis. Lihatin aja kalau aku sampai jatuh. Ya Allah, aku nggak kuat, ya Allah. Aku nggak tahu kuat atau enggak menghadapi cobaan darimu ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ma, uang sekolah Cika udah ada belum? Uang sekolah Cika belum ada. Tapi nggak apa-apa. Cika berangkat aja ke sekolah duluan ya. Nanti biar Mama telepon sekolahnya Cika. Tapi Cika malu sama teman-teman, Ma. Cika nggak usah malu. Cika harus semangat sekolah. Ya? Ya, Ma. Ya udah. Kalau gitu sekarang Cika ke kamar, pamitan sama Papa. Ya, Ma. Ya Allah, keluarkan hamba dari masalah ini, ya Allah.
Hanya Engkau tempat berlindung hamba ya Allah. Ma, Papa pingsan, Ma. Papa jatuh. Papa, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas Dimas, ya Allah. Papa, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mas bangun mas, Mas bangun mas. Papa bangun. Cika, kamu jagain papa di sini ya. Mama telepon ambulan dulu. Iya, Ma. Pa, bangun, Pa, bangun. Mas bangun mas, Mas bangun. Pa, bangun, Papa. Ayo bangun, Pa, bangun. Ini semua gara-gara kamu, Nisa. Mah, tolong mah. Berhenti menyudutkan saya, mah. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Dimas, kamu harus bertanggung jawab. Oma jangan salahin Mama. Mama nggak salah, Oma. Diam kamu. Maaf Ibu, diharap menunggu di luar. Dipasang sus yang benar, sus. Baik, Dok. Ma, Papa nggak kenapa-napa kan? Insya Allah papa nggak kenapa-napa ya. Cika takut Papa meninggal, Ma. Cika nggak boleh ngomong kayak gitu. Cika harus berdoa supaya papa nggak kenapa-napa. Sekarang Cika istirahat aja ya, duduk di situ sambil nungguin papa. Duduk dulu. Aduh ya Allah. Anissa, kalau nggak salah, Dimas punya asuransi jiwa kan? Iya mah, Mas Dimas juga mengasuransikan aku dan juga Cika. Emangnya ada apa mah? Nggak ada apa-apa. Mereka diasuransikan. Aku bisa mendapatkan banyak uang jika mereka mati semua. Aduh, tapi mati dengan cara apa ya? Dok, saya istrinya Pak Dimas yang di dalam. Saya boleh tahu gimana keadaan suami saya? Suami ibu masih belum siuman. Dia masih koma. Ya Allah. Ibu, lebih baik berdoa saja. Semoga Bapak bisa melewati masa krisisnya. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya dok, makasih. Anissa, sekarang bertambah lagi kan masalah keuangan kamu. Kamu harus bayar semua biaya rumah sakit ini dan pengobatan suami kamu. Belum lagi obat-obatannya yang mahal. Begitu banyak biaya yang harus hamba tanggung ya Allah. Dimas itu kan suami kamu. Kamu harus bisa membantunya, kamu harus bisa membiayainya. Mah, apa uang tabungan Cika masih Mama pegang? Mama sudah investasikan uang itu. Ya Allah, Mah. Aku udah gak punya uang lagi, Mah. Aku udah gak punya uang sepeser pun. Aku gak punya apa-apa, Mah. Sekarang semua pilihan ada di dalam diri kamu. Kamu mau mengikuti saran Mama atau kamu tidak bisa membayar biaya pengobatan rumah sakit suami kamu? Mama benar-benar keterlaluan. Kenapa sih Mama tega seperti ini? Kalau kamu mau, Mama bisa atur pertemuan kamu dengan pengusaha batubara itu. Mama kok tega sih? Ngejual mantu Mama sendiri? Bukan menjual, kamu menikah siri dengan pengusaha batubara itu. Beda lah. Itu sama aja, Ma. Mama kok tega sih? Mama gak kasihan apa Mas Dimas, Ma? Ini tuh mantu Mama. Justru kalau kamu kasihan sama Dimas, kamu ikutin saran Mama. Dan Mama akan jamin, Dimas gak tahu kalau kamu bisa menikah lagi. Maaf, Ma. Tapi aku gak bisa. Aku lebih baik mencari pekerjaan halal. Bagaimana ceritanya? Yang penting gak kayak Mama. Mama, Kamu menghina Mama ya? aku gak menghina, Ma. Aku cuma gak habis pikir ini tuh di luar akal sehat aku. Mama kok tega sih, Ma? Mas Dimas itu anak kandung Mama. Mama tidak menjual kamu. Dan Dimas bukan anak kandung Mama. Bukan anak kandung Mama. Ya, Dimas hanya anak pancingan yang gagal. Sejak Mama memiliki dia selalu bikin susah. Dan sampai sekarang pun, sampai dia dewasa, Mama belum pernah juga hamil. Dan dia juga membawa sial sejak ada dia. Papa dia meninggal, suami saya meninggal karena Dimas. Aku harus mendapatkan asuransinya Dimas, Anissa dan juga Cika dengan cara apapun. Ingat Nisa, kamu butuh banyak uang. Kalau kamu mengikuti saran Mama, semua masalah kamu akan hilang.
Ya Allah. Apa yang aku harus lakukan, ya Allah? Aku mau suamiku sembuh. Apapun akan aku lakukan. Aku harus mendapatkan asuransi jiwa mereka. Aku harus jadi orang kaya. Dengan premi asuransi jiwa itu, semua hutangku kepada para bandar judi itu lunas. Dan aku bisa hidup senang-senang. Pak, Cika datang sama Mama, Pak. Papa bangun, Pak, bangun. Mas, aku kesini sama Cika, Mas. Cika mau ketemu kamu. Cika kangen sama kamu. Iya, Pak. Papa bangun dong, Pak, bangun. Mas, apa kamu nggak bisa merasakan genggaman tanganku, Mas? Aku mau minta maaf sama kamu, Mas. Aku mohon sama kamu bangun, Mas. Papa bangun dong, Pak, bangun. Papa bangun, jangan tinggalin Cika, Pak. Papa nggak boleh meninggal. Cika harus sabar ya. Cika harus tenang. Insya Allah, Papa akan sembuh ya. Cika harus sabar. Cika pengen Papa cepat sembuh, Ma. Biar bisa main lagi sama Cika. Iya, Papa akan sembuh kok. Yang penting, kita harus doain Papa. Semoga Papa bisa cepat sembuh. Jika mau kan berdoa buat Papa? Iya, Ma. Ayo, kita berdoa sama-sama ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhkanlah Papa ya Allah. Semoga Papa bisa berkumpul lagi bersama kita ya Allah. Amin. Astagfirullah. Ma, Cika takut, Ma. Jika kita sudah Ma, Cika takut. Ma, tolong. Tolong. Beres. Aku akan mendapatkan premi asuransi Dimas. Nggak ada yang tahu Dimas bukan anak kandungku. Jika, ayo. Kita harus selamatin Papa, Ma. Jika, kamu dengerin Mama ya. Kita harus cari jalan keluar untuk bisa nolongin Papa, ya. Mas tunggu sini Mas ya. Aku akan cari jalan keluar untuk nolongin kamu. Ayo, udah ayo. Saya shock, Pak, dengan kejadian meninggalnya anak saya. Saya tidak ikhlas anak saya meninggal dengan cara seperti itu. Terbakarnya ruang ICU itu bukan karena kecelakaan, Pak.
Ada orang yang sengaja membakarnya karena dia menginginkan kematian Dimas, anak saya. Baik Bu, apakah ada yang Ibu curigai? Ada, Pak. Anissa. Anissa? Dia istri Dimas, anak saya. Mama nangis ya. Jika kangen sama Papa, kita ke kuburan Papa yuk, Ma. Kenapa sih Papa harus ke Allah? Karena Allah lebih sayang Papa. Allah juga sayang sama Cika. Allah sayang sama semua hamba-hambanya. Kalau Allah sayang Papa, kenapa Papa harus ke sana, Ma? Anissa, Mama benar-benar gak menyangka sama kamu. Kamu tega membunuh suami kamu sendiri. Maksud Mama apa? Kamu kan yang udah membakar ruangan ICU. Dan kamu berharap Dimas mati terpanggang di dalamnya. Aku nggak mungkin mah ngelakuin itu, mah aku nggak mungkin. Halah, kamu jangan bohong. Lebih baik sekarang kamu akuin aja semua kelakuan kamu. Aku juga korban dari kebakaran itu, nggak mungkin aku ngelakuin itu. Itu kan akal-akalan kamu aja. Kamu nyuruh orang untuk membakar ruangan ICU itu dan kamu ada di dalam. Jadi orang gak ada yang menyangka kalau itu perbuatan kamu. Iya kan? Pak, hukum dia, Pak. Dia sudah membunuh suaminya. Enggak. Mama nggak bersalah. Mama nggak pernah ngelakuin hal itu. Bu Anissa akan kami periksa kalau ibu sudah benar-benar pulih. Pak, saya nggak mungkin ngelakuin itu, Pak. Saya nggak mungkin ngebunuh suami saya sendiri, Pak. Itu nggak mungkin, Pak. Kamu sudah membunuh anak saya. Kamu harus mendapatkan hukuman yang sangat berat, Anissa. Nanti ibu bisa jelaskan ke kantor polisi. Silakan ibu ikut. Nggak, Pak. Jangan. Bawa dia, Pak. Jangan bawa Mama, jangan. Cika, diam. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa, Cika, diam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Ibu diam kamu. Oma mau bawa Cika kemana sih, Oma? Kamu pikir Oma mau ngurusin kamu sementara mama kamu di penjara? Hah? Oma gak ada waktu ngurusin kamu. Mendingan kamu Oma jual aja. Cika nggak mau ikut sama Oma. Lepasin tangan Cika, Oma lepasin. Bisa diem gak sih kamu? Aduh, Pak! Oma. Aduh, ih. Sini. Mana? Ini dia anaknya. Ini anak yang mau lu jual? Iya. Boleh juga anaknya bersih. Terserah deh, lu mau apain dia? Tadi dulu kan gue bilang, ini anaknya bersih apa kagak? Ini cucu gue sendiri. Yakin? Iya. Lepasin Udah cepetan. Cika. Mana duitnya sini? Wait. 20 juta. Diam kamu. Diam. Wait. Ini kan yang gue mau. Iya dong. Oma. Lumayan. Lu mau kemana? Lu mau kemana? Tadi dulu. Aduh. Itu anak kabur. Ntar dulu, ntar gue ambil anaknya. Nggak bisa. Ada anak, ada duit. Lu kejar tuh anak, baru udah dapet duit. Cika, sialan lo. Cika kecil udah bikin Udah susah. buruan. Aduh, Cika. Iya. Dia pikir gue bisa dipigoin. Ada apa, Dek? Bapak, tolongin saya, Pak. Saya dikejar, Pak. Saya mau dijual. Tolongin saya, Pak. Tolongin. Mana orangnya? Sayang, ayo pulang. Permisi, Pak, Pak. ini Pak. Ibu jangan bikin rusuh. Nanti saya tembak. Bapak, ini cucu saya, Pak. Saya mau ajak pulang. Ikut saya ke kantor. Enggak, saya bukan penjahat. Bapak jangan tangkap saya, Pak. Nanti ibu jelaskan saja di kantor. Ih. Ada ikut saya. Buat laporan deh. Ayo deh. Aduh.
Saya mau melapor, Pak. Silakan. Dari hasil investigasi, bahwa tahanan yang bernama Bu Anissa itu tidak bersalah, Pak. Dan kami mendapat laporan dari seorang penjual bensin. Ada seorang wanita yang membeli bensin eceran, Pak. Baik, apakah ciri-cirinya sudah dikenali? Seperti pelapor, Pak. Jadi pelakunya si pelapor itu sendiri? Benar, Pak. Kalau begitu, cepat panggil dia dan interogasi. Laksanakan, Pak. Tar dulu jangan buru-buru. Jadi, ini pelakunya? Betul Pak, saya menyaksikan sendiri bahwa ibu ini ingin menjual anak ini. Baik, kalau begitu, bawa ibu ini ke ruangan saya. Enggak Pak, saya nggak bersalah. Ih, lepasin. Aduh, saya nggak bersalah Pak. Aduh, sakit nih. Adek, silahkan duduk. Ya Pak, makasih. Jadi benar, Adek mau dijual sama ibu tadi? Ya Pak, bener. Cika, ternyata Allah telah menunjukkan kekuasaannya ya sayang. Sekarang Mama udah dibebaskan karena Mama nggak bersalah. Malah Oma sekarang harus membalas apa yang udah Oma lakukan selama ini. Kasihan Oma ya, Ma. Ini pelajaran buat kita. Semakin kita serakah untuk mendapatkannya, semakin digelapkan hati kita untuk mendapatkannya. Karena iblis menyukai orang yang berbuat penistaan. Kamu paham kan? Iya, Ma, Cika paham. Kalau gitu kita mampir ke makam Papa ya, Ma. Yuk. Yuk.